Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Diana Lestari dari kelas BK 1A angkatan 2022, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa yang terbagi atas dua jenis, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Adapun pengertian tentang ragam bahasa, yaitu dapat diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik pembicaraan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang-orang yang diajak berbicara. Adapun menurut medium pembicara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Baik, selanjutnya, adapun faktor penyebab timbulnya ragam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa nenek moyang itu sendiri dan tentu saja berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah daerah, pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan intonasi volume yang tinggi. Baik, di materi selanjutnya yaitu ragam bahasa terbagi atas dua jenis, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Adapun pengertian ragam bahasa lisan yaitu bahasa yang dilafalkan atau disebutkan secara langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman berbicara, di mana bahasa yang dihasilkan itu melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Di dalam ragam lisan ini, kita memerlukan atau membutuhkan lawan bicara dan pendengar. Sedangkan ragam bahasa tulis yaitu bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsur, dan ragam tulis juga merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Yang pertama, yaitu ciri-ciri ragam bahasa tulis. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya memerlukan intonasi serta bahasa tubuh saja. Yang keempat, berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa adanya alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Sedangkan ciri-ciri dari ragam bahasa tulis yang pertama yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak bergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung menggunakan alat bantu. 5. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 6. Hanya berbentuk dengan tanda baca. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Kelebihan ragam bahasa lisan: 1. Yaitu bahasa lisan merupakan bahasa yang primer. 2. Dapat disesuaikan dengan situasi. 3. Bahasa lisan lebih ekspresif. Kekurangan ragam bahasa lisan yaitu ragam lisan dipengaruhi oleh waktu dan kondisi. 2. Apa yang dibicarakan belum tentu dapat dimengerti oleh pendengarnya. Adapun contoh ragam bahasa lisan yaitu berbicara, berpidato, berdiskusi, dan mempresentasikan sesuatu. Kelebihan ragam bahasa tulis yang pertama yaitu adanya penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. 2. Dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. 3. Tidak terkait dengan kondisi dan waktu seperti ragam bahasa lisan. Kekurangannya, ragam bahasa tulis sering terjadi salah pengertian. 2. Perlu pemahaman bagi penerima. 3.
tidak dapat bertemu secara langsung. Contohnya yaitu penulisan surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.